Baik, kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti bisa memahami tentang teorema sisa, kemudian mengaplikasikannya pada beberapa kasus contoh soal, dan tentu saja memahami tentang teorema faktor pada suku banyak. Kita mereview kembali ingatan kita tentang suku banyak. Nah, kalau suku banyaknya adalah fx, fx ini kita bisa bentuk dalam bentuk apa? Fx bisa kita bentuk dalam bentuk qx dikali dengan hx ditambah dengan sx. Jika fx ini adalah suku banyaknya, jadi kalau dalam bentuk pembagian, maka fx ini berperan sebagai yang dibagi. Sedangkan qx berperan sebagai, betul, pembaginya. Hx-nya berperan sebagai hasil bagi. Sedangkan Sx-nya berperan sebagai sisa daripada pembagian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana cara membaginya. Nah, ini adalah fx-nya, sedangkan ini adalah qx, ini adalah bagian hx-nya, dan ini adalah sx-nya, sisanya. Nah, ini bisa kita lakukan dalam berbagai macam bentuk daripada pembagian yang sudah kita pernah lakukan. Coba kita amati derajat daripada suku banyak tersebut dari hasil pembagian ini. Jika px adalah suku banyak yang berderajat n, jadi kalau di sini derajatnya px-nya adalah 3, di sini juga 3 ya, di sini juga 3. Nah, kalau berderajat di sini adalah n, dan kemudian yang pembaginya yaitu qx-nya berderajat m, pembaginya ini pasti di bawah derajat daripada yang dibagi. Sehingga bisa kita buat dalam bentuk M itu lebih kecil sama dengan N. Sehingga diperoleh bahwa hasil baginya pasti derajatnya adalah N dikurangi M. Jadi Hx-nya pasti kalau ini derajatnya 3, pembaginya adalah derajatnya 1, maka hasil baginya adalah derajatnya, betul, 2 ya. Maka dapat dari mana? 3 dikurangi 1 sini. Maka N dikurangi M. Sedangkan sisanya adalah pembagian berderajat yang maksimum daripada M dikurangi 1. Kalau dia berderajat 1, maka sisanya pasti maksimumnya adalah M-1. Berarti 1 dikurangi 1. Dia maksimumnya berderajat 0. Ini derajat 0 ya, karena konstanta. Sama halnya dengan kasus yang ini. Pembaginya itu berderajat 2. Pembaginya berderajat 2. Maka sisanya di sini adalah 2 dikurangi 1. Berarti dia maksimum berderajat 1. Bisa dipahami tentang derajat ini ya? Bahas tentang teorema sisa. Tadi kita punyai bahwa fx itu kalau suku banyak bisa kita buat dalam bentuk qx kali hx plus sx. Ingat bahwa fx-nya ini suku banyak yang berarti yang dibagi, qx-nya adalah pembagi, hx-nya adalah hasil bagi, dan tentu saja sx-nya adalah sisa pembagian. Pada teorema 1 menyebutkan bahwa fx ini kalau berderajat n dan dibagi dengan x min a, maka sisa pembaginya adalah fa. Nah, dari mana itu ya? Kita coba buktikan nih. Kenapa kok x min a, maka sisa pembaginya adalah fa. Nah, coba sih x min a ini kira-kira pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah dibuat 0 ya. X min A berarti sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan
A. Nah, patokannya dari sini ya. Maka fx ini kita bisa tuliskan dalam bentuk bahwa karena pembaginya x min A, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk ini. Nah, dikali dengan hx, maka ditambah dengan sx tentu saja ya. Kemudian karena di sini adalah x-nya kita ganti dengan A, maka setiap x di sini kita ganti dengan A. Jadi FA sama dengan x-nya kita ganti dengan A. Betul, amin A ya. Sama dengan HA ditambah SX-nya yang ini kita cari. Mau kita cari keterkaitannya seperti apa. Nah, kalau amin A itu berarti berapa ya? Betul, amin A berarti 0. Kalau di sini bagian di sini 0, maka 0 kali HA berapa? Betul, 0 ya. Kalau 0 berarti kalau bagian ini 0, 0 ditambah SX sama dengan betul. Maka di sini kita dapatkan FA-nya itu sama dengan SX. Nah, sekarang pada teorema yang kedua kaitannya kalau dia ini pembaginya AX min B. Maka dengan logika yang sama, maka kita mengganti nilai daripada X-nya dengan betul sekali yaitu B per A dari pembuat nolnya ya. Nah, sama dengan pembuktian yang pertama tadi, maka kita ganti semua X-nya menjadi B per A. Maka didapatkan di sini. Maka semua X-nya kita ganti dengan B per A. Sehingga kalau kita ganti dengan B per A, ini juga menjadi B per A ditambah SX. Nah, bagian yang ini menjadi berapa nih? Kalau dicoret-coret di sini berarti B min B ya. Kalau B min B dikali dengan HB per A, B min B di sini sendiri adalah 0. 0 dikali dengan ini pasti jadi 0 juga kan? 0 ditambah SX, maka di sini adalah SX. Maka terbukti pada teorema yang kedua ini, kalau pembaginya adalah AX min B, maka sisa pembaginya adalah F min B. FB per A. Nah, dari teorema 1 dan teorema yang kedua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sisa pembaginya adalah nilai suatu polinomial. Nah, pada kasus berikut, pada teorema yang ketiga dengan menggunakan logika yang sama dengan pembaginya ini berderajat 2 ya, di mana X min A dikali X min B, maka didapatkan dalam teorema ketiga sisa pembagiannya adalah yang ini. Nah, kita coba buktikan nih. Pada kasus yang pertama, pembaginya tentu saja ini ya. Nah, SX, maka di sini kita ganti terlebih dahulu X min A kali X min B di sini karena dia pembaginya berderajat 2, pasti SX-nya adalah berderajat maksimum 1 sesuai dengan teorema yang pertama tadi kita punyai bahwa maksimum derajatnya berderajat 1. Maka SX-nya di sini adalah berderajat 1 karena pembaginya derajat 2. Nah, setelah itu kita masukkan, misalkan di sini kita ganti nih FA-nya, X-nya menjadi FA. Maka bagian yang ini akan jadi 0. Nah, maka setiap komponen daripada X kita ganti dengan A. Oke. Nah, karena ini 0, maka logikanya di sini bagian ini juga 0 ditambah PA ditambah Q. Nah, karena 0, maka tinggal siapa FA-nya? Tentu saja tinggal P kali A plus Q. Nah, kalau tadi kan diganti dengan A nih X-nya. Sekarang kita ganti dengan B. Dari mana pembuat 0 daripada X min B ini? Maka kita ganti dengan FB. Nah, logikanya sama. Berarti X-nya kita ganti semuanya dengan B. Kalau diganti dengan B, maka karena di sini ada B min B, maka ini kan 0. Bagian yang ini 0.
maka 0 ditambah dengan P kalikan B ditambah Q. Karena hasil perkalian ini kan pasti 0 kan? Maka FB di sini akan sama dengan, betul, P kalikan B plus Q. Nah, dari kasus dua persamaan ini kita bisa lakukan dengan apa? Eliminasi dari yang pertama dengan yang kedua ini. Sehingga didapatkan nilai P-nya adalah seperti ini. Kalau tadi mengeliminasi pada bagian Q-nya, sekarang pada eliminasi kedua, logikanya yaitu kita eliminasi bagian. Nah, kita samakan ininya, menghilangkan P-nya ya, maka kita dapatkan Q. Nah, kita terapkan pada contoh soal. Diberikan kasus seperti ini. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mengingat bahwa ketika pembaginya itu adalah X min A tadi, maka SX-nya adalah PA. Nah, sekarang dari kasus ini apa yang kita dapatkan? Yaitu kasus yang pertama pernyataannya adalah Fx kalau dibagi dengan X plus 2, dia bersisa 14. Maka di sini kalau kita buat dalam bentuk pembagian, maka Fx ini akan sama dengan, betul, X plus 2 ya, dikali dengan Hx dan ditambah dengan Sx. Nah, karena Sx-nya sudah diketahui yaitu 14, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Dan ingat, karena di sini adalah pembaginya X plus 2, maka X-nya kita ganti dengan min 2, karena pembuat nolnya ya. Nah, selanjutnya di sini semuanya kita ganti X-nya menjadi min 2. Sehingga kita dapatkan karena min 2 plus 2, maka dia akan sama dengan 14. Hal ini juga pada pernyataan yang kedua, Fx yang dibagi dengan X min 4 bersisa min 4, maka bisa kita tuliskan juga dalam bentuk logika yang sama dengan yang di atasnya ya. Fx-nya berarti sama dengan X min 4 dikali Hx ditambah dengan min 4. Nah, sehingga pembuat 0 dari X min 4 berapa? Betul, X sama dengan 4 ya. Maka X-nya kita ganti dengan 4. Di sini jadi F4 itu akan sama dengan, betul, min 4 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia adalah pembaginya X kuadrat min 2X min 8? Bersisa berapa? Itu adalah pertanyaannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat, X kuadrat min 2X di sini, itu kita bisa faktorkan. Ya, pemfaktorannya menjadi X plus 2 dikali dengan X min 4. Sehingga karena pemfaktorannya adalah ini, maka kita bisa dapatkan bahwa di sini Fx-nya akan sama dengan pembaginya ya, X plus 2 dikali X min 4 dikali Hx ditambah, karena pembaginya derajat 2, maka nanti sisanya adalah berderajat 1. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang kita punya tadi, sehingga didapatkan seperti ini. Kita ganti, kalau F min 2-nya sudah dapat, kita ganti 14, kemudian F4-nya kita ganti dengan min 4, sehingga kita dapatkan seperti ini. Maka Sx-nya dari hasil penjumlahan ini kita dapatkan seperti ini. Kalau kita sederhanakan menjadi min 3x plus 8. Ini adalah kalau kita menerapkan dalam rumus yang kita punya tadi. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan rumus? Seperti apa? Coba kita perhatikan.
Bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan rumus tersebut? Apa yang bisa kita lakukan? Ingat, kita bisa menggunakan konsep daripada kalau kita bisa membentuk daripada fx-nya itu bahwa dia itu sama dengan qx dikali hx ditambah sx. Dari kasus yang sama, kita uraikan hal tersebut. Pada kalimat yang pertama, maka kita bisa pahami bahwa fx di sini itu akan sama dengan x plus 2 dikali dengan x min 4 itu adalah ditambah dengan karena derajat dikali dengan hx, nah ditambah dengan sisanya ya. Karena dia pembaginya adalah berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Kita buat dalam bentuk Sx dulu. Nah, di sini kita bisa menyebutnya dalam bentuk Sx ini berderajat 1. Nah, kita bisa membuat pemisalan Sx ini sebagai bentuk berderajat 1, misalkan Ax plus B. Nah, kita buat dalam bentuk Sx-nya adalah Ax plus B. Selanjutnya, karena di sini kita konsepnya adalah membuat Hx ini nanti bernilai 0, maka kita masukkan dulu. Di sini adalah X-nya kita ganti dengan min 2 dari pembuat 0 untuk X plus 2. Maka kita ganti X-nya menjadi min 2. Sehingga jelas karena kalau kita masukkan X-nya adalah min 2, maka bagian yang ini akan sama dengan 0. Kita ganti semua X-nya menjadi min 2. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, X-nya kita ganti dengan min 2. Maka di sini F-2 tadi yang kita ketahui adalah 14, itu akan sama dengan yang bagian depan ini sudah bernilai 0 ya, maka tinggal min 2A plus B. Nah, logika yang sama ketika kita mengganti nilai X-nya itu sama dengan 4. Maka bagian daripada yang ada untuk X plus 2 dikali X min 4 dikali HX itu juga akan bernilai 0. Sehingga karena dia bernilai 0, maka SX-nya tinggal, nah seperti ini ya, kita ganti X-nya menjadi 4. Sehingga karena diketahui dari kasus soal tadi, F4 itu sama dengan min 4, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya, dari dua bentuk persamaan tersebut, maka kita bisa melakukan apa? Eliminasi, betul sekali. Karena 4A plus B itu sama dengan min 4, sedangkan min 2A plus B itu sama dengan 14, kita bisa melakukan eliminasinya. Nah, kita mengeliminasi apa dulu nih? B, misalkan kalau kita eliminasi B, maka kita buat pengurangan ya. Maka nilai B-nya habis, sehingga 4A min 2A menjadi 6A, sama dengan, betul, min 18 ya. Maka kita dapatkan A-nya berapa? Tinggal min 18 dibagi dengan 6, yaitu sama dengan berapa? Oke, min 3 ya. Selanjutnya, karena kita sudah dapatkan A-nya, kita tinggal nyari nilai B-nya. Dengan metode eliminasi juga, atau kalau kalian mau mensubstitusi juga boleh. Disubstitusi kita ganti nilai A-nya sama dengan min 3. Kalau di sini Bu Ain buat eliminasi juga. Tapi kalian bisa juga melakukan dengan mensubstitusi. Kalau tadi menghilangkan bagian B-nya, sekarang kita menghilangkan bagian A-nya. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya seperti ini. Nah, didapatkan karena A-nya dan B-nya kita sudah mendapatkan melalui eliminasi. Kita tinggal mengganti tadi, SX-nya kita ganti. Nah, SX-nya kita ganti menjadi berapa? SX-nya tadi kan AX plus B. Kita ganti, A-nya menjadi min 3 dan B-nya menjadi 8.
Sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, ini kalau tanpa rumus, tapi menggunakan konsep daripada bentuk pembagiannya. Fx sama dengan Qx kali Hx plus Sx. Tapi juga menerapkan teorema sisa tadi ya. Nah, mudah ya untuk mendapatkan sisa daripada hasil pembagiannya. Sekarang kita masuk pada teorema faktor. Apa sih teorema faktor itu? Teorema faktor yaitu misalkan Px itu suku banyak atau polinomial dan Cx adalah bilangan real, maka kalau dia itu memiliki sisa sama dengan 0, maka dia merupakan faktornya. Jadi dikatakan faktor kalau dia sisanya itu sama dengan 0. Bagaimana kita mengidentifikasi? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan nih jumlah semua koefisien dan konstantanya daripada suku banyak tersebut atau polinomial tersebut adalah 0, maka faktornya itu adalah X-1. Nah, ini bisa untuk kalian bisa mengidentifikasinya. Kalau misalkan jumlah koefisien variabel pangkat genap itu sama dengan jumlah koefisien variabel pangkat ganjil daripada suku banyak tersebut, maka faktornya itu adalah X plus 1. Lalu bagaimana kalau poin 1 dan poin 2 tidak terpenuhi? Maka kita bisa melakukan dengan cara apa? Coba-coba, jadi mengecek nih. Boleh pakai Horner, boleh pakai Porogapet. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 2, dan seterusnya. Bisa kalian ganti juga kalau misalkan tidak terpenuhi, kita ganti X sama dengan 3, atau X-nya sama dengan min 4. Yuk kita coba di contoh soal berikutnya. Soal daripada teorema faktor. Misalkan kita diberikan soal kasus kayak gini. Nah, kita mau nyari faktor dari kasus tersebut. Kita dapatkan bagaimana? Ingat, yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi nih poin 1 dan poin 2 tadi. Identifikasi, kita lihat ternyata identifikasi yang kita lakukan, pertamanya kan kita jumlahkan pada poin yang pertama, kalau kita jumlahkan ternyata memenuhi atau tidak. Nah, kalau ini kan koefisiennya 1. Ini ada min 2, min 21 dengan min 18. Kalau kita jumlahkan di sini semua, maka kan tidak sama dengan 0. Ya, maka poin 1 tidak terpenuhi. Sekarang kalau poin 2 itu yang pangkat variabel dengan pangkat genap dengan pangkat ganjil yang kita jumlahkan, kita sendirikan. Nah, pangkat ganjil di sini kan ada 1 sama min 21. Kita jumlahkan. Nah, maka di sini kita dapatkan 1 min 21. Sedangkan pangkat genapnya, variabel dengan pangkat genap, yaitu ada min 2 sama min 18. Kita jumlahkan. Ternyata hasilnya sama, yaitu sama-sama menghasilkan min 20. Nah, karena antara ya koefisien variabel pangkat genap sama variabel pangkat ganjil, koefisiennya sama nilainya, maka poin 2 ini terpenuhi. Maka fungsi polinomial tersebut memiliki faktor X plus 1. Kita coba buktikan, benar nggak sih? Ingat konsepnya bahwa kalau dia faktor, maka sisanya ada berapa tadi? Betul, sama dengan 0 ya. Harus sama dengan 0. Kita pakai Horner saja. Kita pakai Horner di sini. Kita identifikasi koefisien dari masing-masing derajatnya. Nah, X pangkat 3 1 ya. X pangkat 2 min 2. X pangkat 1-nya adalah min 21, suku tetapnya adalah min 18. Kita pakai Horner, karena dia faktornya adalah X plus 1, maka di sini X-nya akan sama dengan min 1, betul. Nah, bagaimana? Turun ya. Setelah turun, 1 dikali min 1, kita taruh sama dengan
min 1. Kita jumlah ke bawah ya. Sama dengan min 3. Selanjutnya min 3 kali min 1. Betul, 3 ya. Nah, min 21 tambah 3. Betul, min 18. Min 18 kali min 1. Nah, di sini ada 18, kalau total, kalau dijumlah adalah 0. Nah, terbukti ya, karena sisa pembaginya adalah 0. Nah, di sini adalah HX-nya, hasil baginya. Hasil baginya di sini adalah berarti X pangkat 2 min 3X min 18. Kalau ini kita faktorkan, kita mudah ya, karena dia derajat 2. Sama seperti biasa kita lakukan, memfaktorkan. Nah, kita dapat faktornya adalah X min 6 dikali dengan X plus 3. Nah, kesimpulannya apa? Faktor daripada polinomial tersebut antara lain apa saja? X plus 1, X min 6, dan X plus 3. Sedangkan yang disebut pembuat nolnya adalah berarti pembuat 0. X plus 1 pembuat nolnya berapa? Betul, X min 1. Kalau X min 6, nah sama dengan X sama dengan 6 ya. Kalau X plus 3, betul, X sama dengan min 3. Jadi ini adalah pembuat nolnya. Mudah bukan? Kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi.